Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lufia Alvina, NIM 22012254 dari sesi 137. Baik, saya di sini izin mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen dan pengambilan keputusan, yang mana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ahmad Sabandi MPD dan Bapak HD Afriansyah MPD. Baik, di sini saya izin menjelaskan mengenai materi tentang sistem informasi dan pengambilan keputusan, yang mana materi ini ada beberapa. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan, sistem informasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu jenis pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada proses pengambilan keputusan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tahap-tahap pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Baik, materi pertama yaitu kita menjelaskan pengertian pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen, yang mana secara umum pengambilan keputusan itu adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Menurut Terry tahun 2001, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Kemudian menurut Siagian tahun 1999, yang mana pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat, masalah pengumpulan fakta dan data, penentuan yang matang dan alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Kemudian manajemen berasal dari kata to make, dalam bahasa Inggrisnya itu artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Kemudian menurut Rusdiana dan Irfan pada tahun 2014, sistem informasi merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi, sistem informasi melakukan pemrosesan data, membantu dalam mengubah informasi menjadi bentuk digital. Kemudian sistem informasi manajemen merupakan alat untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan mengumpulkan informasi relevan. Sistem informasi manajemen ini merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sesuai dengan bidangnya. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai jenis pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen, yang mana jenis ini ada 3, yaitu jenis tidak struktur, kedua jenis struktur, dan yang terakhir itu jenis keputusan semi terstruktur, yang mana jenis tidak struktur ini merupakan keputusan tidak terstruktur, keputusan yang mengambil keputusan yang memberikan penilaian evaluasi dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Kemudian yang kedua itu jenis struktur, yaitu keputusan tidak terstruktur adalah kebalikan dari keputusan tidak terstruktur, yang mana sifatnya yang berulang dan berutin, melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya. Kemudian yang terakhir itu yaitu semi terstruktur, yang mana jenis semi struktur ini keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Selanjutnya yaitu materi mengenai proses pengambilan keputusan, yang mana mengambil keputusan adalah proses yang melibatkan banyak langkah. Menurut Simon tahun 1960 menyatakan 4 tahapan berbeda dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama kecerdasan, rancangan, pilihan, dan implementasi. Yaitu yang pertama mengenai tentang kecerdasan.
Kecerdasan terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Kedua yaitu mengenai tentang rancangan. Rancangan melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Yang ketiga yaitu pilihan. Pilihan adalah tentang memilih alternatif yang solusi yang ada. Dan yang terakhir yang keempat yaitu implementasi, yang mana implementasi ini tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tepat mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu posisi. Posisi ini dalam hal posisi bisa dilihat dari berbagai, misalnya letak posisi, tingkatan posisi, pembuatan sebuah keputusan, posisi ini, si penerima keputusan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu problematika. Problematika adalah sesuatu yang membutuhkan sebuah penyelesaian karena terjadi sesuatu yang ketidakcocokan yang menjadi salah satu penghalang tercapainya sebuah tujuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu situasi, di mana situasi ini merupakan seluruh faktor dalam suatu kegiatan yang memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kondisi. Kondisi adalah seluruh faktor yang menentukan daya gerak perbuatan secara bersama. Dan yang terakhir materi kita itu mengenai tahap-tahap pengambilan keputusan, yang mana tahap ini ada 3, yaitu pertama pemahaman, kedua perancangan, ketiga pemilihan. Yang mana pemahaman ini adalah proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. Kemudian yaitu yang kedua perancangan. Perancangan ini merupakan sistem informasi manajemen harus mengandung model keputusan untuk mengolah data dan memprasaksi pemecahan alternatif. Dan yang terakhir itu tentang penilaian, yang mana penilaian ini merupakan sistem informasi menjadi lebih efektif apabila hasil perancangan dapat disajikan dalam bentuk keputusan. Berdasarkan sifatnya, sistem pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 2, yaitu terbuka dan tertutup. Yang mana sistem pengambilan keputusan tertutup ini dianggap sebagai semua alternatif dan akibat setiap alternatif mempunyai metode atau aturan atau hubungan yang dapat membuat urutan alternatif yang disukai. Terus kemudian yang kedua yaitu ada keputusan terbuka, yang mana menganggap bahwa tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil melakukan penyelidikan secara terbatas untuk menemukan beberapa alternatif yang memuaskan mengambil keputusan yang memuaskan tingkat keinginannya. Baik, sekian dari paparan materi yang saya sampaikan. Apabila kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.